bela negara. Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang patriotisme seseorang, kelompok masyarakat atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara. Di Indonesia, yang tercantum dalam konstitusi negara, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang tertulis, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara, sebagaimana tertulis dalam pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan kutipan kedua pasal tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Produk turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tertulis pada pasal 9 ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, upaya bela negara selain kewajiban juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi militer dari pihak yang mengancam eksistensi negara. Sedangkan bela negara secara non-fisik didefinisikan segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara di segala bidang. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah, kelangsungan hidup, dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap dan perilaku bela negara dilandasi oleh nasionalisme dan patriotisme dari setiap warga negara. Untuk mewujudkan kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka penanaman bela negara pada setiap warga negara menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dibina dan dikembangkan. Dengan melalui kualitas warga negara yang unggul, bangsa Indonesia dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan maupun mengatasi aneka bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang bersumber baik dari dalam maupun luar negeri yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas,
dan kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjutkan. Yang pertama tentang pengertian bela negara. Bela negara terdiri dari dua kata, bela dan negara. Istilah bela diartikan sebagai menjaga baik-baik, memelihara, merawat, melepaskan dari bahaya, memihak untuk melindungi dan mempertahankan sesuatu. Dalam konteks ini, sesuatu adalah negara. Dengan demikian, bela negara dapat diartikan sebagai menjaga, memelihara, melindungi, dan mempertahankan eksistensi negara sebagai kesatuan politik masyarakat dalam kerangka pengembangan dirinya sebagai manusia dan sebagai bangsa. Di Indonesia, pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang menyeluruh, teratur, dan terorganisir dijiwai oleh kecintaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa dasar pemikiran yang dapat dijadikan motivasi warga negara untuk ikut serta membela negara, yaitu diantaranya yang pertama, pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, wilayah geografis negara Indonesia yang strategis. Yang ketiga, kesadaran penduduk atau demografi. Dalam hal ini penduduk yang sangat besar. Yang keempat, kekayaan alam atau sumber daya alam. Yang kelima, perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang persenjataan. Dan yang keenam, kemungkinan timbulnya bencana perang. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang pertama tertulis bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya bahwa bangsa Indonesia pada dasarnya adalah cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan bangsanya. Dengan prinsip tersebut, siapapun yang menyerang bangsa Indonesia harus siap dihadapi secara fisik. Dan Indonesia sendiri menentang hal tersebut berlaku di negara lain. Dibuktikan dengan adanya pemberlakuan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Semakin berkembangnya teknologi, terutama teknologi informasi dan telekomunikasi, penguasaan wilayah negara lain atau gangguan kedaulatan tidak hanya dalam bentuk fisik, namun perlu diwaspadai juga dalam bentuk non-fisik, antara lain kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Oleh karena itu harus ada nilai-nilai bela negara yang harus dijaga, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keempat, memiliki kemampuan awal bela negara.
terdapat beberapa perspektif alasan negara perlu dibela oleh warga negaranya. Yaitu yang pertama, berdasarkan teori dan tujuan negara. Alasan ini sangat erat kaitannya dengan tujuan akhir negara, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam bernegara, setiap warga negara bersedia membela negaranya untuk kepentingan dirinya dan sesamanya. Yang kedua, berdasarkan pada pemikiran rasional. Aspek pertahanan merupakan faktor penting dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tanpa kemampuan mempertahankan diri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaan atau eksistensinya. Yang ketiga, kontrak sosial. Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bertekad bulat untuk membela, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, pertimbangan moral. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan yang kelima, ketentuan hukum atau yuridis yang meliputi yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Dasar hukum bela negara. Meskipun belum ada undang-undang yang mengatur secara detail tentang bela negara, namun pemerintah telah mencanangkan program bela negara. Untuk mengetahui landasan hukum bela negara yang sudah ada dan berlaku saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, landasan ide. Sama halnya landasan hukum semua aktivitas bangsa Indonesia. Landasan idenya adalah Pancasila. Artinya, semua kegiatan yang berlangsung harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi nasional. Landasan ide bela negara terdapat dalam 5 sila Pancasila. Selanjutnya, landasan hukum bela negara yang kedua, yaitu landasan konstitusional. Landasan konstitusional bela negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam batang tubuh sebagai berikut. Yang pertama terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Tertulis, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara. Selanjutnya, landasan konstitusional yang kedua terdapat dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tertulis, tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Landasan konstitusional yang ketiga terdapat pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional adalah dasar hukum penyelenggaraan suatu kegiatan dalam negara yang memuat aturannya secara lebih terperinci. Hal ini dilakukan agar semua kegiatan penyelenggaraan negara lebih kuat secara hukum, termasuk dalam hal bela negara. Beberapa landasan operasional bela negara yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 39
tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Landasan operasional yang kedua, Undang-Undang Nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Selanjutnya landasan operasional yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Peran serta memiliki makna ikut berpartisipasi atau melibatkan diri dalam kegiatan. Sedangkan pembelaan negara dapat diartikan sebagai upaya mempertahankan, menjaga atau memelihara negara agar tetap tegak dan jaya atau memiliki ketahanan nasional yang tinggi. Ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berasal dari dalam maupun luar negeri demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dari uraian di atas, peran serta warga negara dalam usaha pembelaan negara adalah segala bentuk kegiatan warga negara yang berupaya untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berasal dari dalam maupun luar negeri demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kegiatan ini meliputi kegiatan langsung turut serta atau tidak langsung dengan cara memberi dukungan material maupun spiritual terhadap segala upaya yang berdampak pada tetap tegak kokohnya negara dan terbebas dari segala ancaman terhadap keutuhan negara. Selanjutnya akan saya sampaikan bentuk bela negara. Yang pertama, bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar militer. Pelatihan dasar militer diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATIH, meskipun konsep RATIH adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982. Rakyat terlatih terdiri dari beberapa unsur seperti resimen mahasiswa, selanjutnya perlawanan rakyat atau wanra, pertahanan sipil, mitra babinsa, dan organisasi pemuda yang telah mengikuti pendidikan dasar militer. Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Kemudian bela negara secara non-fisik. Bela negara tidak harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara yang militeristik. Namun menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Sesuai dengan hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi. Antara lain, yang pertama, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak, meningkatkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Yang kedua, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata. Yang ketiga, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum atau undang-undang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keempat,
pembekalan mental dan spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia, dengan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Wujud peran serta bela negara baik secara fisik maupun non fisik yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, rasa memiliki, mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama, bahwa sebagai warga negara memiliki keharusan untuk ikut membina dan melestarikan alam sekitar, barang-barang milik negara, situs peninggalan sejarah, serta seni budaya daerah. Dan yang kedua, tidak merusak seni daerah, etika, dan estetika yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang kedua, rela berkorban, mengandung arti: yang pertama, suka memberi bantuan kepada orang lain. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, menghindari sikap egois dan masa bodoh. Yang keempat, selalu memberi perhatian pada kepentingan umum. Dan yang kelima, terbiasa bersikap mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Yang ketiga, setia terhadap bangsa dan negara, mengandung arti: yang pertama, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. Yang kedua, setia terhadap ideologi negara, konstitusi negara, dan segala peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, membela negara jika diancam musuh. Keempat, menghormati lambang-lambang kedaulatan negara. Dan yang kelima, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, wujud peran serta bela negara yang keempat adalah cinta tanah air, mengandung arti: yang pertama, tidak mementingkan rasa pamrih dan selalu berbakti pada negara dan bangsa. Yang kedua, mencintai bangsa dan budayanya. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan pergaulan yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Dan yang kelima, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.